Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam, biar kami rakyat yang bertindak pimpinan. Sekian, terima kasih. Hari ini saya masuk di gedung DPRD ini, tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI, maaf. Tapi aguan menguruk sungai masih bebas sekarang, Bapak Pimpinan. Kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media-media melalui buzzer-buzzer mereka itu adalah sama sekali bohong besar. Karena kami yang mengalami langsung di tempat. Wallahi ada sawah yang diuruk, yang menggarapnya sama sekali tidak tahu. 1 pekan lagi akan panen, padi sudah kuning, tinggal panen, diuruk secara semena-mena. Wallahi ada sungai yang diuruk sehingga air tidak bisa mengairi sawah dan tambak. Wallahi ada tambak yang diuruk secara semena-mena. Ada tanah wakaf yang diuruk, dijual semena-mena. Dan ini merupakan ekses dari keserakahan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi. Pak, mohon maaf saya kasih tahu. Ini tanah hak negara mau dirampok oleh Jokowi dikasih kepada aguan. Kenapa? Dari 1.755 hektar proyek PIK 2 yang disebut dengan Tropical Coastline, 1.500-nya itu kawasan hutan lindung yang kewenangannya ada pada negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak. Saya klarifikasi, itu enggak ada sabotase. Kalau sabotase berarti saya instruksi. 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Oke, jadi semua berawal dari dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Luas PIK 2 yang lebih besar dari Singapura yang hanya sekitar 71.800 hektar atau 718 km persegi memunculkan pameo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia. Untuk pembangunan daerah pantai coastal development pada masa pemerintahan Bapak Jokowi diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional. Satu kali lagi saya ulang. Pada masa pemerintahan Bapak Jokowi diberitakan di berbagai media, yaitu pemerintah akan mengembangkan 14 proyek strategis nasional dan baru dengan pembiayaan dari swasta yang telah disetujui oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Salah satunya adalah pengembangan pantai Indah Kapuk Tropikal, konsep yang tercapai seluas 1.755 hektar. Hal tersebut tertuang dalam Surat Kemenko Perekonomian nomor 6 tahun 2024, tanggal 15 Mei 2024, dan Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur KP3 nomor PK. Ini Bu, perlu saya jelaskan nggak ya? Apa dilompat aja? Nggak usah. Ya. Sejak keluarnya keputusan tentang PSN PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN. Seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Mohon digarisbawahi lagi. Jadi sejak dikeluarkannya keputusan PSN di PIK 2 tersebut, pengembang PIK 2 telah mengelabui semua pihak dengan menyatakan bahwa lahan-lahan yang dibebaskan dengan menggusur rakyat yang mematok harga sangat murah berlindung di balik PSN, seakan lahan tersebut termasuk PSN PIK 2. Indikasi tentang pengelabuan ini terlihat saat pengembang atau pemilik PIK 2, PANI TBK, perusahaan milik aguan, mengubah dan memasang papan nama proyek di semua wilayah pembebasan di 9 kecamatan menjadi PIK 2.
Membentang dari Kecamatan Kosambi di timur hingga Kemiri, Mekarat Baru, Tanara di barat, panjang wilayah gusuran mencapai 100 km. Luas keseluruhan diperkirakan 100.000 hektar. Sebelum adanya PSN, yang masuk dalam PIK 2 hanya di wilayah Kecamatan Kosambi, sementara wilayah lain diberi nama PIK 3 sampai PIK 14. Ya. Pemberian nama PIK 2 di semua wilayah pembebasan tersebut patut diduga dimaksudkan untuk menekan rakyat agar mengikuti keinginan pengembang, menggusur rakyat dengan berlindung di bawah PSN. Dan tentunya dengan menekan harga semurah-murahnya, semua ini terjadi di lapangan dan didukung oleh APDESI. Satu kali lagi saya ulang. Semuanya ini didukung oleh APDESI, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia. Luas PIK 2 yang lebih besar dari Singapura, yang hanya sekitar 71.800 hektar atau 718 km persegi, memunculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara dalam negara Republik Indonesia. Boleh saya ulang? Bahwa PIK 2 memunculkan pemeo bahwa PIK 2 adalah negara di dalam negara Republik Indonesia. Darat, laut, udara, serta markas BRIMOB sudah dibangun di sana, sudah kita tahu sendiri. Bahkan tidak mungkin ke depannya akan menjadi wilayah atau otoritas khusus yang punya administrasi sendiri, pemerintah sendiri. Ini yang kami khawatirkan. Pengadaan tanah untuk PSN yang melibatkan swasta dikhawatirkan menimbulkan persoalan konflik agraria. KPA, Konsorsium Pembangunan Agraria, mencatat sepanjang tahun 2020 hingga 2023 ada 115 letusan konflik agraria akibat PSN. Luas lahan dan jumlah korban terdampak masing-masing 516.409.000 hektar dan 85.555 keluarga. Menteri ATR BPN, nah ini yang saya mohon maaf, kenapa saya beberapa waktu lalu juga diundang di Kompas TV karena mau mengomentari ini bahwa Kementerian Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan minimal ada 5 pelanggaran yang dilakukan PANI sebagai pemilik proyek PIK 2. Ini Bapak Menteri yang bicara. 1. Tidak sesuai rencana tata ruang KSN Jabodetabek Punjur. 2. Tidak sesuai RT/RW Provinsi Banten dan Kabupaten Tangerang. 3. Tidak punya rencana detail tata ruang. 4. Seluas 1.500 dari 1.755 hektar proyek PIK 2 masih berstatus hutan lindung. Belum diturunkan menjadi hutan konversi dan hak penggunaan lain. Beliau belum punya rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KPR dari Menteri ATR atau Kepala BPN. Puncak gunung es dari Kemelut PIK 2 ini adalah terbongkarnya skandal pemagaran laut sepanjang 30,16 km yang beberapa waktu lalu kita saksikan. Dari data di lapangan ternyata pemagaran laut tersebut tidak hanya terjadi di Desa Kohot, tetapi ada di 16 desa, di 6 kecamatan di Tangerang. Mungkin ini saya loncat ya, mempercepat waktu. Di awal munculnya isu pagar laut, untuk pagar laut saya loncat, sebentar, mohon maaf. Nah, penggusuran dan pengurugan yang sedang berlangsung sebetulnya harus dihentikan karena sudah terlalu banyak protes dari warga, dari aktivis, daripada tokoh, dan hampir seluruh warga Banten sudah protes atas pengurugan dan penyerobotan tanah. Demikian juga dengan kasus pemagaran laut. Saya mohon Bapak yang ada di sidang ini, terutama Bapak pimpinan beserta jajaran, tolong cermati ini, pahami ini, lihat rakyat Bapak yang ada di Banten. Ini bukan hanya tentang Banten, tapi tentang seluruh Indonesia. Bagaimana saya melihat langsung mereka, bagaimana saya mendengar langsung cerita mereka. Saya tidak bicara atas nama pribadi, tapi saya
sebagai warga Banten, karena memang saya sebagai sekretaris FTA juga adalah warga Banten. Jadi naif rasanya kalau saya menutup mata, hati dan tuli ketika saudara-saudara saya sedang tertindas. Untuk lengkapnya nanti mungkin akan saya serahkan ke Bapak Pimpinan data-datanya. Dan satu lagi yang harus kita ingat, Pak, kejadian ini, PIK 2 ini tidak akan terjadi jika tidak ada Perda 1 nomor 1 2023 dikeluarkan oleh Pemprov Banten. Boleh saya tuturkan sebentar, sedikit? Oke. Sebentar, maaf. Beberapa waktu lalu kami dari warga Banten, dari tokoh ulama dan jawara 2 kali meminta audiensi pada tanggal 13 November. Kami meminta audiensi dengan DPRD Banten, tapi mereka menolak dengan alasan reses. Pada tanggal 27 beberapa hari lalu kami kembali mengajukan audiensi dan alhamdulillah diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten. Alhamdulillah di situ terbuka semuanya. Jadi ada miss. Mengapa Perda 1 nomor 1 tahun 2023 ada dan mereka membicarakan kami tidak menyertakan satu kalimat pun, mohon maaf perhatian untuk semuanya. Di DPRD Provinsi Banten, ketika kami audiensi, beliau mengungkapkan tidak ada satu kalimat pun di dalam perda tersebut yang menyebutkan ada peralihan fungsi dari hutan lindung ke hutan produksi. Tapi salah. Di dalam perda tersebut, di pasal 81 sudah tertulis. Silakan nanti saya berikan juga salinannya, insya Allah. Jadi satu, bahwa proyek PIK 2 tidak akan terjadi jika Perda nomor 1 tahun 2023 tidak dibuat. 2, asal usul terbitnya Perda tersebut adalah sudah diatur oleh Al-Muktabar atas dasar perintah dari Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, tanah yang disebabkan tidak sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, apalagi menggunakan jasa pihak ketiga, salah satunya abdesi. Nomor 4, BPN juga ada indikasi terlibat dalam kelancaran rencana oligarki dan bertindak setelah Perda itu diresmikan. Nomor 5, jadi semua berawal dari pesanan Perda. Oke, jadi semua berawal dari pesanan Perda. Ini saya sudah ada salinannya, nanti saya kirimkan, nanti saya sertakan, mungkin tidak berpanjang lebar, itu Sedikit, yang kami saya saksikan. mau supaya orang nanti bisa memahami Perda 1 nomor 1 tahun 2023. Iya. Bisa peralihan kawasan hutan atau Kawasan hutan lindung ke hutan produksi. Isi perdanya ada, Pak? Baik, yang pertama saya ingin perkenalkan diri, saya Ahmad Kozinuddin, saya ketua dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Hadir bersama kami ada sejumlah advokat, ada Bang Medi Juniarto, ada Bang Azamkan, ada Bang Juju Purwantoro, ada Bu Susi, dan yang lainnya. Juga prinsipal kami juga ikut hadir karena pentingnya agenda ini. Alhamdulillah dalam waktu singkat pun sudah banyak hadir. Ada Bu Menuk Wulandari, beliau Ketua Aliansi Rakyat Menggugat dengan sejumlah timnya. Ada juga Bang Edi Mulyadi, wartawan senior yang juga menjadi salah satu prinsipal. Dan sebenarnya ada sejumlah purnawirawan TNI, tapi mohon izin tidak bisa hadir karena ketuanya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan beliau cepat pulih begitu. Selanjutnya dari sisi substansi kami ingin sampaikan beberapa hal. Yang pertama soal kedaulatan tanah rakyat baik di laut maupun di darat. Saya menginsyafi bahwa tugas fungsi DPR RI salah satunya adalah proses pembentukan undang-undang. Dan dalam pembentukan norma undang-undang itu dua hal pasti menjadi perhatian. Yang pertama, dipastikan norma itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar karena nanti rawan diuji di MK. Yang kedua, undang-undang itu memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi ada satu hal yang ini penting menjadi penjagaan kita bersama.
undang-undang nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh pemerintah, PP-nya akan seperti apa. Dan ini kami temui, masalah pagar laut ini bukan ansih soal pagar laut dan ada sertifikat laut. Tapi di sana terkandung motif untuk melakukan proses reklamasi dan rekonstruksi wilayah laut dengan dalih itu adalah tanah musnah yang sudah dipersiapkan belitnya peraturannya di PP nomor 18 tahun 2021. Di pasal 66 itu tegas diatur bahwa tanah musnah ini yang punya hak atas tanah musnah memperoleh dua hal di pasal 66 PP 18 2001. Yang pertama adalah hak untuk reklamasi atau rekonstruksi, yang kedua bahkan punya hak untuk mendapatkan uang kerohiman. Artinya bukan hanya wilayah laut yang akan dirampas oleh oligarki jahat ini, tetapi juga APBN atau APBD akan diambil juga untuk mendapatkan kompensasi uang kerohiman dari sertifikat mereka yang mereka dalihkan dulunya, mungkin zaman jahiliyah, zaman Firaun mungkin, itu diklaim sebagai tanah daratan yang kemudian menjadi tanah musnah. Maksud saya begini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 6 tahun 2003, mulai mengatur apa itu disebut dengan tanah musnah. Sebelumnya di belit pertanahan, akarnya kan Undang-Undang Pokok Agraria 560, itu tidak pernah diatur apa yang dimaksud dengan tanah musnah. Di Undang-Undang Cipta Kerja mulai disusupkan istilah tanah musnah di pasal 49. Di PP 18 2001 lebih ditegaskan lagi. Di definisinya ada di angka 1 nomor 33 dan bahkan di pasal 66 PP 18 2001 itulah yang menjadi dasar legitimasi bagi pihak-pihak yang ingin membangun industri properti di wilayah laut bisa memperoleh hak, tapi bukan reklamasi seperti di pantai utara Jakarta. Mereka melakukan reklamasi dan rekonstruksi dengan dalih mereka punya sertifikat hak, apakah itu SHGB atau SHM, yang didalihkan sebelumnya ini adalah tanah daratan yang terkena abrasi, dianggap tanah musnah. Clear ini yang sedang terjadi, upaya hendak merampas wilayah tanah laut kita, berdalih PP 1821 dari pintu pasal 66. Maka mulai bekerja mereka menyiapkan alas haknya. Kepala desa Kohot ini punya tugas untuk menyiapkan narasi. Dulu ada girik-girik tahun 80-an, 81, 82 yang seolah-olah ada di wilayah laut, yang kemudian menyelibatkan kantor jasa surveyor berlisensi yang dia juga tekan seolah-olah wilayah itu ada di wilayah daratan, maka diterbitkan oleh BPN ini. Jadi mafianya itu melibatkan BPN juga. Karena produk itu tidak mungkin terbit kalau BPN melakukan tindakan yang benar-benar sesuai aturan. Contoh, tidak mungkin ada pengukuran sertifikat di laut kemudian diloloskan sertifikatnya. Terakhir, 263 SHGB. Itu sudah diakui punya salah satu properti yang kita ketahui dia rajanya reklamasi. Agung Sedayu Group, proyeknya apa? Pantai Indah Kapuk 2. Motifnya apa? Itu nanti akan direklamasi atau rekonstruksi. Menggunakan apa? Pasal 66 PP 18 tahun 2001. Siapa yang membiayai? Tentu yang punya kepentingan terhadap reklamasi, dialah yang membiayai. Gak mungkin Arsin. Duit dari mana Arsin membiayai? Lalu kita dibikin bodoh oleh Menteri KKP. Saya nggak ada di sini gitu loh. Seolah-olah semua itu diakui oleh Arsin dan siap bayar denda 48 juta rupiah. Ini juga statement yang tidak berdasar. Karena sebelumnya katanya denda per kilometer 18 juta. Ini ada 30,31 kilometer. Kok bisa ketemu 48 miliar dari mana? Kok ada pernyataan katanya Arsin siap membayar dari mana? Belakangan kuasa hukum Arsin membantah. Ini menteri berani berbohong di forum resmi DPR RI. Lalu kalau motifnya itu nyambung bagi rakyat, dan rakyat sudah tahu Pak. Kalau Bapak kunjungan ke Pulau Cangkir, saya kan yang pertama kali dengan kawan-kawan memviralkan pagar laut di Pulau Cangkir itu. Juga kemudian nelayan Khalid dan yang lainnya, rame kita bareng-bareng. Baru terungkap rencana penjajahan tanah laut kita ini. Itu di wilayah laut. Dan mohon maaf, itu tadi bisa jadi karena pertimbangan DPR ketika membuat peraturan hanya berkutat kepada apakah ini dibutuhkan masyarakat, yang kedua apakah bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar, tapi tidak berpikir nanti akan diterjemahkan seperti apa oleh eksekutif. PP-nya nanti seperti apa? Ternyata PP itu merinci dengan sesuatu yang tidak pernah diatur dalam undang-undang. Nggak ada hak reklamasi yang diatur dalam undang-undangnya, tiba-tiba dimunculkan dalam PP-nya. Jahat sekali, ini oligarki sudah masuk ke relung-relung bernegara kita. Saya bicara atas nama negara, bukan hanya rakyat hari ini. Kalau hari ini kita diam, nggak tahu kita punya kedaulatan wilayah apa lagi. Itu untuk di wilayah laut. Sekarang di wilayah darat.
mumpung ada BPN dari Kabupaten Tangerang juga di tingkat provinsi. Kami menemukan data, dan ini dari situs Bumi ATR, data yang kami olah. Ada 3 orang nama, Engcun atau Gojali, kemudian Freddy, dan Henry, punya tanah 9 juta hektar. 9 juta meter persegi, atau 9.000 hektar. 900 hektar, mohon maaf, salah. Ya, 9 juta meter atau 900 hektar. Ini nggak mungkin bisa diloloskan kalau nggak terlibat pejabat bermain di dalamnya. Dan tanah-tanah inilah yang modus merampas tanah rakyat itu ya. Mereka main dengan BPN, terbitkan sertifikat, sertifikatnya diklaim oleh oligarki melalui sejumlah nama Alibaba yang dipakai ini, kemudian diterapkan kepada tanah rakyat. Tanah rakyat nanti dinego, mau jual murah nggak? Kalau nggak mau jual murah, bertarung di pengadilan, kalahlah di pengadilan. Semua ini sudah dikuasai. Apalagi rakyat yang tadinya belum punya sertifikat. Yang belum punya sertifikat baru kiri, nggak bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena sudah diblok oleh BPN. NIB-nya, nomor induk bidangnya sudah diblok oleh BPN. Ini kenyataan yang terjadi. Selanjutnya, saya mau katakan, kasus ini bukan baru kemarin, Pak. Sejak 2017, kami hadirkan saksinya. Ada di belakang itu Ibu Tin Soehartini. Tanya dirampas habis, sekarang sudah jadi PIK 2. Kemudian ada Kamakana, ada juga Charlie Chandra. Mohon maaf, isunya ini bukan anti etnis tertentu, bahkan korbannya pun ada yang dari etnis Tionghoa. Ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada satu kejahatan yang sifatnya terstruktur, sistematis, dan masif dilegitimasi oleh peraturan dan perundang-undangan. Selanjutnya saya mau bicara lagi tentang bentuk penekan apa sih modus operandinya di masyarakat. Bapak-bapak kan hari ini baru tahunya yang timbul sertifikat itu hanya di atas laut. Faktanya, Bapak cek di aplikasi Bumi ATR atau ATR BPN, di sungai-sungai sudah diterbitkan sertifikat oleh mereka. Jadi mau dikuasai semuanya, laut dikuasai, sungai dikuasai, darat dirampas. Kenapa kami konsisten menggunakan terminologi merampas tanah rakyat? Kenapa? Definisi merampas adalah mengambil tanah dari pemiliknya tanpa keridhaan. Baik karena harganya murah, tidak dibayar harga, apalagi dengan intimidasi dan sebagainya. Bapak coba ke Kronjo. Tanah di Kronjo itu ada yang dibayar berapa? Rp30.000 per meter. Ada yang Rp50.000. Itu pun belum dibayar semua. Ada seorang petani di Kronjo sedang menunggu panen sawahnya. Tiba-tiba datang tanah urukan menumbun tanah sawah tadi. Ini dekat dengan sungai yang sebelumnya sudah diuruk. Kalau sekarang sudah dinormalisasi, namanya Sungai Kalimalang. 20 meter lebarnya, 3 km diuruk. Karena rame inilah alhamdulillah dinormalisasi. Tapi di dekat situ juga ada sawah menjelang panen, tidak ditanya pemiliknya, langsung diuruk. Kebingungan ini. Akhirnya apa? Mereka tanya ke kepala desa. Kepala desa dijembatani, akhirnya dinego biar menerima 50 juta. Artinya kepala desa terlibat semua. BPN terlibat, kepala desa terlibat, DPRD dan Pemda terlibat dalam apa? Proses pembentukan RT RW-nya, rencana tata ruang dan wilayah. Walau belakangan rencana detail tata ruangnya belum ditindaklanjuti karena ketahuan semuanya. Apa dasar mereka? Rencana tata ruang di wilayah itu menyebabkan apa? BPN bisa menerbitkan sertifikat di wilayah laut, seolah-olah itu kawasannya menjadi kawasan industri. Dan ini disebutkan juga oleh direktur dari Agung Sedayu Group, Nono Sampono. Dan dia berdalih, oh itu kan dulu tanah terkena abrasi. Bohong nih Pak, gak ada tanah abrasi di Tangerang. Kalau mau saya kasih garis besarnya, tanah abrasi itu mungkin terjadi di pantai selatan, karena angin kita arahnya ke Australia. Kalau pantai utara, bukan abrasi, malah terjadi sedimentasi, karena ada material dari laut yang dibawa ke daratan. Makanya Wahyu Sakti Tenggono udah bilang, motif pagar laut itu adalah untuk mengumpulkan sedimentasi. Pertanyaannya, dia sudah tahu itu motifnya. Lalu dari mana dia bisa bicara itu? Kalau terjadi sedimentasi, untuk apa? Untuk kolam penangkaran buaya? Nggak mungkin. Itu tadi, ini dalam rangka untuk membangun kawasan industri properti. Aguan ini sudah pernah gagal di Jakarta. Mau dia coba sekarang di wilayah Banten dan semua wilayah lainnya sudah ada. Dan mohon maaf Pak, kalau diperhatikan kenapa ada fenomena sertifikat di atas laut, itu semuanya rata-rata setelah tahun 2021 mereka memanfaatkan PP 1821 pasal 66 karena mereka ingin mendapatkan hak untuk melakukan reklamasi atau rekonstruksi berdalih tanah mereka
menjadi tanah musnah. Bapak pimpinan yang saya hormati, juga anggota dewan yang terhormat, saya ingin fokus juga kepada apa sih peran kita sesuai dengan fungsi yang melekat pada kita, termasuk kewenangan kita. Kalau dari kami, Pak, kami sudah sampaikan memang kami menggugat. Ada 9 entitas yang kami gugat. 1 sampai 8 sebagai tergugat, 1 sebagai turut tergugat. Turut tergugatnya adalah Kementerian Keuangan. Untuk apa? Bukan untuk kami gugat untuk membayar negara kepada kami, bukan. Untuk menerima hasil gugatan kami agar dibayar kepada negara karena kerugian ini dialami oleh seluruh rakyat, agar diterima melalui Kementerian Keuangan. Mohon izin saya sampaikan, tergugat 1-nya Aguan atau Sugianto Kusuma, tergugat 2 Antoni Salim, tergugat 3 adalah PT Pantai Indah Kapuk, tergugat 4 adalah PT Mandiri Lestari, ya, Mandiri Sukses Makmur Lestari. Kemudian ada tergugat berikutnya ada Jokowi, ada Erlangga Hartarto, ada tadi yang disebutkan dari Abdesi, Surtawijaya, dan Maskota. Saya menjadi saksi, ada pos Abdesi di Kecamatan Kronju, dekat tikungan yang di sana ada patung ikan dan udang. Belok kiri sedikit, disitulah. Sebelumnya waktu saya dengan kawan-kawan dari LBH Muhammadiyah belum hadir di situ, itu masih terpampang plakatnya. Tapi ketika rekan Gufroni dari LBH Muhammadiyah membuat video di depan kantor ABS itu, sekarang udah dihilangkan. Saya bilang kepada saudara Gufroni, laporkan saja itu obstruction of justice, itu menghilangkan barang bukti keterlibatan ABS dalam perampasan tanah rakyat. Karena itu, agar kita bisa berbagi juga dengan yang lainnya, satu hal yang ingin saya sampaikan juga bahwa PP ini, Pak, Januari 2026 akan menihilkan hak rakyat, di mana bukti-bukti kepemilikan rakyat tanah adat yang selama ini sudah menjadi pegangan mereka seperti Giri, Kikitir, Kohir, dan seterusnya, itu tidak akan diakui. Nanti oligarki ini kalau mau ngerampas tanah lebih mudah, dia cukup main dengan BPN. Sekarang saja yang PP ini belum berlaku, per Januari masih diakui Giri, masih boleh untuk peningkatan hak untuk menjadi SHM atau SHGB. Itu saja sudah banyak yang dirampas dengan modus menimpakan, di overlap. Produk BPN ini di overlap punya rakyat. BPN kemudian ngepro kepada oligarki. Makanya kemarin nggak benar itu, Pak. Katanya sudah diberi sanksi tegas. Itu yang diberi sanksi tegas udah pensiun. Salah satunya kepala BPN kabupaten itu. Dari mana orang pensiun diberi sanksi tegas dan diturunkan dari jabatannya? Jabatan apa? Kok kita semua sekarang dibodoh-bodohi begini, Pak? Kita mau bernegara seperti apa kita ini? Apakah kita akan membiarkan negara ini dikuasai oleh swasta? Apakah, nah tadi negara, kita itu entitas negara loh, Pak. Kok kalah dengan swasta? Sebagai contoh, di Lemo, desa itu ada apartemen tinggi. Kepala desanya nggak tahu siapa warga desanya. Ketika masuk mau data nggak boleh. Jadi di PIK itu seperti ada entitas terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf, jangan tersinggung kalau saya berulang kali mengatakan jangan-jangan ada Negara Kesatuan Republik Aguan. Maksudnya itu. Sampai hari ini pun Kapolri coba nanti dipanggil. Kenapa sampai hari ini tidak ada satu patah kata pun dari Kapolri bicara tentang PIK 2? Apakah kemudian negara ini sudah segitunya gitu loh? Dan mohon maaf, ini yang saya ingin sampaikan. 3 hari yang lalu saya kunjungan ke Kesultanan Banten bernama sejumlah purnawiran TNI. Ada Laksamana Slamet Subianto Purnawirawan, ada Pak Samsu Jalal Purnawirawan, juga ada Pak Sunarko Purnawirawan, Maijen sama Laksamana. Kami menerima keluhan dari Banten. Apa coba sekarang narasi yang berkembang di wilayah Banten? Kami rakyat Banten dulu bergabung karena percaya NKRI ini akan mengelola tanah kami dan memberikan kesejahteraan kami. Sebagaimana amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, udara, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikelola oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tapi apalah cur hari ini kami saksikan bahwa bumi, air, udara, apa yang terkandung di dalamnya dikelola oleh swasta, dikelola oligarki dan untuk kemakmuran oligarki. Lalu apa alasan kami untuk tetap bersatu dengan NKRI? Ini sekarang narasinya di Banten itu sedang berpikir apakah kita kembali ke Kesultanan Banten, sekedar informasi. Lalu yang penting juga untuk kami sampaikan adalah bahwa kasus ini sebenarnya kalau negara hadir, sejak pagar itu 1 meter saja sebenarnya sudah selesai. Memang ini ada masalah besar. Tapi bukan berarti sebagai bangsa yang besar kita tidak bisa menyelesaikan persoalan ini. Caranya dengan apa? Jujur. Tadi yang disebut, yang jadi
Tropical Coastline itu Bapak-Bapak, mohon maaf saya kasih tahu, ini tanah hak negara mau dirampok oleh Jokowi dikasih kepada Aguan. Kenapa? Dari 1.755 hektar proyek PIK 2 yang disebut dengan Tropical Coastline, 1.500-nya itu kawasan hutan lindung yang kewenangannya ada pada negara. Mau dikasih kepada PIK 2, dikasih ke Aguan. Ini korupsi. Penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, dalam hal korporasinya Aguan karena dapat tanah yang merugikan keuangan negara. Ruginya negara apa? Kehilangan kawasan hutan lindung yang itu mewakili kerugian rakyat. Sejelas ini sebenarnya masalahnya. Tapi kenapa yang ditangkap baru Arsin? Kalau mau saya bilang, bukan hanya Arsin, bukannya BPN pun. Begini info yang saya dapat. SHGB itu seolah-olah hanya dikeluarkan oleh Kantah. Padahal menurut kewenangannya, kalau dia di bawah 4.000 memang Kantah. Di atas 4.000 sampai 10.000 Kanwil. Di atas 10.000 Menteri. Kenapa sekarang kemudian yang tahu kita malah menterinya kebakaran itu kantornya? Dan kami sudah dapat info di lapangan itu ada yang luasnya 30 hektar. Berarti kalau RSHGB 30 hektar salah satunya itu mustahil oleh Kantah. Dan saya minta kepala desa dan Kantah semuanya, ayolah kita tobat gitu loh. Tobat nasuha demi anak cucu kita ke depan. Apa yang mau kita wariskan bagi anak cucu kita kalau semua kedaulatan sudah dirampas pada hari ini, padahal kita masih hidup di hari ini dan kita bisa mengambil tindakan di hari ini. Saya ulangi statement saya di ILLC beberapa waktu lalu sekaligus penutup penyampaian saya di dalam rapat ini. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami muliakan. Hakikatnya kita tidak mewarisi bangsa ini dari para pendahulu kita, daripada pendiri bangsa kita. Tapi sejatinya kita sedang mendapat titipan amanah bangsa ini dari anak cucu kita generasi selanjutnya. Maka sudah menjadi kewajiban tanggung jawab kita agar apa? Negara ini sampai kepada rakyat kita. Jangan sampai negara ini nanti sampai kepada rakyat kita namanya sudah bukan lagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak. Saya klarifikasi itu enggak ada sabotase. Kalau sabotase berarti saya instruksi. Tapi ini kan enggak, mati sendiri. Oke. Saya memberikan waktu seluas-luasnya, Bapak mau bicara apa saja silakan. Tolong dicek dulu, mungkin ada yang kesenggol kabel-kabelnya. Ini biasanya ada yang kesenggol kabel-kabelnya. Tes. Ya, intinya adalah bahwa kita karena itu kita jangan menyia-nyiakan amanah karena legasi hidup yang paling tinggi itu adalah reputasi. Sekali kita dicap sebagai anak bangsa pengkhianat di Republik ini, maka tidak ada sisa warisan kita yang bisa kita banggakan kepada anak cucu kita. Terlepas kita kaya raya, terlepas kita hebat, tapi kalau kita dicap pengkhianat, selesai. Saya kira itu, dan untuk detailisasi saya mohon izin ada satu dari Banten untuk menyampaikan biar perspektifnya juga nyambung antara gambaran umum yang kami sampaikan dengan detail masalah yang ada di Banten. Kepada siapa? Oh, Kang Iwan Darmawan ya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin pimpinan dan para anggota Komisi 2 DPR RI. Izin saya Iwan Darmawan, saya tinggal di Kabupaten Tangerang. Jadi lokus ini adalah tempat saya lahir dan dibesarkan, sehingga saya tahu persis apa yang terjadi terkait dengan adanya proyek PSN dan PIK 2. Kami perlu sampaikan bahwa apa yang disampaikan di media-media melalui buzzer-buzzer mereka itu adalah sama sekali bohong besar. Karena kami yang mengalami langsung di tempat. Wallahi ada sawah yang diuruk yang menggarapnya sama sekali tidak tahu. 1 pekan lagi akan panen, padi sudah kuning, tinggal panen, diuruk secara semena-mena. Wallahi ada sungai yang diuruk sehingga air tidak bisa mengairi sawah dan tambak. Wallahi ada tambak yang diuruk secara semena-mena. Ada tanah wakaf yang diuruk, dijual semena-mena. Dan ini merupakan ekses
dari keserakahan para pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Tangerang dan Provinsi Banten, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Ditambah keserakahan oknum-oknum yang ada di atas. Perlu kami sampaikan bahwa ini terjadi karena adanya prakondisi di mana dibuatlah Perda Kabupaten Tangerang nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas Perda Kabupaten Tangerang nomor 13 tahun 2011 tentang rencana tata ruang dan wilayah Kabupaten Tangerang tahun 2011 sampai 2031. Apa yang ada di dalam Perda tersebut? Lahan sawah produktif di utara Kabupaten Tangerang, ini lumbung padinya Kabupaten Tangerang, lahan hijau itu tiba-tiba menjadi lahan kuning. Dan yang menarik, Perda tahun 2020 ini perdanya tahun 2020. Tapi baru ditandatangani pada tahun 2022. Patut diduga karena memang sedang menunggu logistiknya turun sampai 2 tahun. Jadi itu ditandatangani 2022. Dan kita baru tahu tentang ini Januari 2025 kemarin setelah ramai. Padahal perda ini jelas bertentangan dengan Perda Provinsi Banten nomor 5 tahun 2014. Tentang apa? Tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Loh kok bisa gitu Perda Kabupaten Tangerang dibuat tapi jelas-jelas bertentangan dengan Perda Provinsi. Apalagi kemudian mereka berdalih dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2023 Provinsi Banten ini, sehingga mereka merasa di situ ada kesempatan untuk menggunakan ruang laut, memanfaatkan dan seterusnya itu. Padahal putusan MK nomor 85 tahun 2013 sudah jelas mengatakan bahwa perairan laut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan komersial maupun pribadi, apalagi terbit sertifikat di atasnya. Dan ketika sertifikat yang sudah dinyatakan oleh Menteri ATR BPN Nusron Wahid bahwa di situ ada sertifikat itu, kita semua tahu bahwa sertifikat itu akan terbit ketika BPHTB-nya dibayar. Pertanyaan kami, itu bayarnya ke siapa? Apakah ke oknum pejabat Dispenda pada saat itu? Ke pribadi kah atau memang masuk ke kas kabupaten? Dan jumlahnya fantastis. Artinya bahwa ini betul-betul secara sistemik, secara terstruktur, kejahatan kemanusiaan ini dari atas sampai bawah, atau kalau dibolak-balik dari atas sampai bawah itu merata. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, rakyat masih terus ditakut-takuti. Sedianya kami juga membawa bahan-bahan dan saksi di lapangan, tetapi mereka sangat ketakutan dan mereka masih sekarang agresif mendatangi pemilik-pemilik lahan. Bayangkan, yang tidak mau menjual dikriminalisasi. Saksinya ada, buktinya ada, orangnya ada. Dan bukan cuma satu, banyak. Kita bisa bayangkan dengan sisi kemanusiaan kita. Pemilik tanah sudah sepuh dalam kondisi sakit dengan selang oksigen dipasang. Dipaksa tanda tangan untuk melepaskan haknya. Dan ada oknum polisi di situ, ada oknum pengacara di situ. Ini apa? Kemana negara? Ini zolim, sezolim-zolimnya. Tadi saya mulai paham, mulai mengerti. Kenapa selama ini pengurukan yang begitu masif, pemagaran yang begitu masif, semua pejabat diam di kabupaten maupun di provinsi Banten. Kenapa? Karena mereka lah yang menandatangani produk-produk perda ini. Demikian tambahan dari saya. Insya Allah nanti akan dilengkapi oleh Saudara Mahesa. Sebelah saya singkat saja. Ya, nanti selain Mahesa, izin ada 2 saksi yang saya bawa. 1 Butin Suhartini, 2 Charlie Chandra. Mohon izin waktu sebentar biar menyampaikan apa yang mereka alami. Sekarang Kang Mahesa, silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Singkat saja pimpinan, saya ingin melaporkan temuan di lapangan. Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Serang bernama Haji Abdul Ghafur, ketika dalam rapat resmi seperti ini, ketika itu dalam kasus pagar laut, beliau hanya mengecek, meminta keterangan dari pihak desa, dari Kades. Lalu waktu itu saya protes, kenapa tidak minta keterangan dari rakyat? Apa bahasanya pimpinan? Saya takut ditembak.
Nggak tahu, yang ngomong itu anggota DPRD. Iya, makanya kita sampaikan. Seorang anggota DPRD di forum resmi, dalam rapat resmi, ngomong ke rakyat bahwa saya tidak bisa menemui rakyat karena takut ditembak. DPRD Kabupaten Serang namanya Abdul Ghafur dari fraksi PKB. Tuh yang pertama. Berarti ada kekuatan besar ini, kita semua punya keyakinan, dan justru malah kadang anggota polisi yang baik malah terjerat dengan seragamnya. Bapak-bapak di sini yang duduk di sini, saya tahu terjerat dengan statusnya. Semua punya kepercayaan dan punya pengetahuan. Tapi justru jabatan menghalangi bapak-bapak di sini untuk bertindak. Kemudian yang kedua, hari ini saya masuk di gedung DPRD ini, tidak bisa masuk karena tidak memakai sepatu. DPR RI, maaf. Tapi aguan mengurup sungai masih bebas sekarang, Bapak Pimpinan. Tidak Polri, tidak TNI, tidak Dewan, tidak Menteri. Kenapa di negeri ini tidak ada yang berani sama orang yang namanya aguan? Saya bahkan tidak masuk di gedung milik rakyat hanya karena tidak pakai sepatu. Tapi aguan menguruk di sungai, tanah bengkok. Dan terakhir saya menemukan satu lagi, Bapak Pimpinan, di BPN. Ada salah seorang anggota BPN Kabupaten Serang. Ngomong langsung saat rapat resmi, kata salah seorang anggota BPN, "Lo bagus Mahesa, tanahnya dijual 23.000 daripada digusur." Yang ngomong pegawai resmi anggota BPN. Ibu tolong dengerin Bu, Ibu dari BPN Bu. Ini rakyat bicara Bu. Diem baik itu si Ibu itu dari BPN. Ya diteruskan aja, diteruskan. Kita semua mendengar kok. Betapa sakit anggota dewannya katanya takut ditembak. Betapa sakitnya kami rakyat Banten. Salah seorang anggota BPN ngomong, oh lebih baik dijual 3.000 daripada digusur. Saya hanya bisa melaporkan itu saja. Sampai suatu ketika, sampai saya ngomong pernah kayak orang ngecaprak pimpinan. Jadi kalau pemerintah negara tidak mampu menangani satu aguan, PIK 2, maka tolong jadikan Banten zona bebas hukum 48 jam. Biar kami rakyat yang bertindak, pimpinan. Sekian, terima kasih. Kau Charlie dulu, kok singkat aja ya, kronologis. Ya, terima kasih Pak Pimpinan yang saya hormati. Saya Charlie Chandra, saya sudah berjuang sejak 2013 Pak. Papa saya dijadikan tersangka atas tuduhan pemalsuan yang terjadi lebih dari 30 tahun yang lalu. Seharusnya tidak bisa diterima oleh polisi Pak. Tahun 2015, 2013, 2015 itu mereka PT Mandiri Bangun Makmur, Direktur Nono Sampono, mengambil surat kuasa dari ahli waris pemilik pertama. Bayangkan, pemilik yang sudah menjual tanahnya 35 tahun yang lalu bisa kasih kuasa ke Nono Sampono untuk menguasai tanah kami, Pak Pimpinan. Dan ketika itu terjadi, saya biarkan saja karena saya tahu saya tidak bisa melawan. Suatu hari, saya punya saudara yang teman baik dengan aguan, minta saya jual. Bayangkan, ini teman baiknya, itu saudara saya. Ketika saya mencoba negosiasi, malah saya dilaporkan ke polisi, Pak. Saya diundang ke kantor PIK 2, di situ sudah ada penyidik. Penyidik yang mentersangkakan papa saya sendiri, Pak. Dan ketika saya menolak, saya dilaporkan penggelapan. Sertifikat atas nama ayah saya sendiri, di mana penggelapannya. Dan itu sudah naik ke penyidikan, Pak. Akhirnya saya ketemu dengan polisi yang baik, yang lurus. Bapak Hengki Haryadi, dan itu di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Namun ketika saya mau balik nama dari ayah saya ke semua ahli waris, saya dilaporkan lagi. Tuduhannya pemalsuan surat. Sangat aneh Pak, ini pemalsuan surat masih haknya di kami kok. Nah di sini ada oknum BPN yang bermain Pak. Karena ketika PPAT memberikan berkas ke BPN, tiba-tiba berkas itu bisa beralih ke PT Mandiri Bangun Makmur yang dijadikan dasar untuk melaporkan saya 2 bulan kemudian. Jadi bulan Januari kita mengajukan balik nama, 22 hari kemudian BPN wilayah Banten membatalkan sertifikat saya yang sudah berumur 35 tahun dengan alasan cacat administrasi. Padahal kami ada putusan pengadilan, kami menang Pak.
Ini BPN kok bisa menjadi pengadilan sendiri? Setelah dibatalkan, 1 bulan kemudian saya dilaporkan. Bayangkan, apa hak mereka melaporkan saya ketika saya mau balik nama? Sertifikat itu masih atas nama ayah saya kok. Apa hak mereka? Nggak ada hak sama sekali. Tapi kita sebagai rakyat biasa, nggak ada yang dengar, Pak. Saya sudah di ruangan ini, November 2023, duduk di kursi yang sama, melaporkan hal ini. Apa yang terjadi seminggu kemudian saya dijadikan tersangka. Nggak ada yang bisa melindungi kami kecuali Tuhan, Pak. Sekarang saya berharap kepada pemerintahan yang baru agar keadilan bisa diluruskan. Saya minta agar kriminalisasi terhadap saya dihentikan di Polda Banten. Saya minta ini dihentikan di SP3. Karena tidak ada tindak pidana, saya mau balik nama sebelum adanya pembatalan. Kalau saya mau balik nama sesudah ada pembatalan, oke, paham. Ini sebelum, mereka nggak ada hak, Pak. Dan kedua, saya sudah minta kepada Bapak Nusron Wahid untuk memulihkan SHM saya. Karena SHM yang sudah 35 tahun tidak bisa dibatalkan dengan alasan cacat administrasi. Hak kontarius sudah hilang. Harus ada putusan pengadilan. Lalu apa dasar mereka membatalkan sertifikat saya? Dengan alasan cacat administrasi 35 tahun kemudian. Dasarnya adalah permintaan dari Nono Sampono yang memberikan jaminan bahwa BPN tidak akan kena sanksi pidana dan perdata. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Pimpinan. Ko Charlie Chandra, terima kasih. Selanjutnya Butin Suhartini. Kalau tidak ada mic, tolong maju ke depan sebentar ke tempatnya Ko Charlie. Oh, sudah ada. Ya, silakan. Assalamualaikum. Mic-nya di dekat nih. Terus, kencengin aja nggak apa-apa. Agak dekat, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya adalah pemilik tanah yang berada di Tanjung Burung yang berdekatan dengan perencanaan PIK 2. Saya mempunyai tanah itu dari tahun 1974. Ketika tahun 2016, tanah itu masih ada isinya, masih ada ikannya, sudah ditutup, diuruk maksudnya. Saya membayar, tadinya saya sudah membayar amnesti pajak, membayar pajak setiap tahun. Tidak ada yang tidak dibayar sampai tahun 2024. Jadi ketika saya memohon kepada PT itu untuk membayar tanah saya, dia beralasan saja, tidak mau membayar sampai saat ini. Ya itulah itu penjelasan dari saya, mohon Bapak-bapak yang terhormat untuk membantu masyarakat yang di Tanjung Burung pun banyak yang masih belum dibayar, Pak. Artinya dirampas, betul. Itulah penjelasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terakhir, pimpinan ada kesimpulan dan rekomendasi yang kami ingin sampaikan. Izin koordinator biar sebentar. Oh iya, silakan. Ya. Terima kasih pimpinan. Jadi gini pimpinan, saya hanya ingin mempertegas. Sebentar, kami perkenalkan Azam Khan, kuasa hukum tim advokasi perampas tanah raya. Silakan Bang Azam. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.